Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Bunda Ji. Aku mau ucapin selamat datang dan salam kenal ya buat teman-teman yang baru bergabung ataupun baru nemuin channel YouTube ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, aku share lagi kegiatan aku hari ini. Jadi hari ini tuh aku lagi nggak punya stok sayur mayur dan lauk pauk sama sekali ya mam di kulkas. Cuma ada sisa telur 1 butir aja. Dan untuk Gibran sih selalu ready ya mam ayam ungkapnya, jadi nanti tinggal goreng aja. Jadi hari ini aku mau beberes rumah dulu sambil nungguin tukang sayurnya lewat. BTW maaf ya teman-teman kalau aku ngomongnya pelan-pelan dan juga ada suara kipas angin backsoundnya, karena ini aku sambil nemenin Gibran tidur malam ya. Mau aku tinggal itu kasihan, takutnya ada nyamuk ya mam ya, jadi aku tungguin aja sambil voice over video hari ini. Jadi harap dimaklumin ya. Oke, ada sedikit cerita. Jadi tadi malam itu tuh mamaku main ke sini ya mam, sama adik aku sama nenek aku juga. Rumah mamaku tuh kan jaraknya lumayan jauh ya, sekitar 1 jam gitu dari rumah ini. Jadi sama-sama Kabupaten Jember, tapi mamaku tuh bagian pelosoknya, kalau aku itu di pusat kotanya gitu. Jadi lumayan jauh. Aku juga nggak nyangka sih ada mama aku datang tadi malam. Terus kan teman-teman tahu ya kalau di yang barusan itu bawah kasur yang aku lipat dan bawah karpet itu kan memang meja kaca ya. Dan itu semalam sama adik aku tuh didudukin mam, jadinya kacanya benar-benar pecah, hancur gitulah ya. Aku nggak ngerti ya mam, motivasinya dia tuh duduk di situ tuh apa gitu. Sebenarnya agak kesel sih, cuma aku menghargai mama aku ya mam, jadi aku nggak bisa marah-marah, aku biarin aja gitu. Lagian buat aku juga marah percuma juga ya, kacanya juga udah terlanjur pecah. Marahku itu nggak bakalan balikin kacanya jadi normal, yang ada aku malah buang-buang tenaga dan melepaskan energi negatif ke orang-orang sekitar. Jadi mendingan ya udah aku tuh diem aja dan nahan gitu ya mam ya. Jadi ya udah pecah dan sama suami aku diberesin sih tadi malam. Emang kalau kaca-kaca kayak gitu, misalkan ada pecahan piring ataupun gelas, itu biasanya suami aku yang beresin. Aku tuh nggak pernah dibolehin ya mam beresin yang pecah-pecahan kayak gitu sama pak suami. Dan semalam pecahnya itu alhamdulillah kebetulan juga ada suami di rumah gitu pas lagi sholat maghrib, dan aku tuh mau ke kamar mandi buat mandi gitu ya. Jadi tadi malam langsung sama suami aku diberesin. Memang pasti suami aku bakalan marah sih kalau aku marahin adik aku. Jadi alangkah baiknya memang aku tuh diem aja gitu, biarin aja. Namanya juga anak-anak ya mam ya. Ya dibilang anak-anak banget sih enggak juga ya, usianya udah 12 tahunan dan berat badannya tuh sama aku mam. Jadi ya segede itu duduk di meja kaca, ya hancur lah ya. Aduh, aku tuh sayangnya itu karena meja kaca itu tuh tinggalan dari nenek aku ya mam. Jadi aku tuh bener-bener ngemani lah ya gitu sama meja kaca itu. Cuma ya emang udah usianya berarti harus selesai sampai di sini kali ya. Jadi itu udah tinggal rangkanya aja. Nggak tahu sih nanti mau aku balikin ke papaku atau gimana, gampang lah ya. Tapi juga gimana mau ditaruh di situ juga gimana ya mam. Sebenarnya berfungsi tapi kayak bikin aku keinget gitu loh. Dan singkat cerita mamaku itu ya bilang lah kalau ya biarin aja lah, namanya anak kecil gitu kan. Mamaku juga nggak mungkin marahin adik aku di depan orang banyak ya, karena mamaku tuh ngerti. Tapi sampai rumah ya pasti mamaku tegur ya mam, bukannya gimana-gimana, takutnya dia tuh di rumah orang tuh kayak gitu. Kalau masih di rumah aku, di rumahnya dia sendiri gitu nggak masalah, karena memang udah agak gede dan kita harus ngajarin dia beretika gitu ya mam. Gak boleh duduk sembarangan, harus yang bener-bener di kursi gitu, apalagi perempuan ya kan. Ya gitulah cerita sedih aku tadi malam.
kehilangan meja kaca legend tinggalan dari nenek aku ya mam. Dan lanjut lagi beberesnya, ini aku mau sekalian beresin kamar belakang dan juga nanti kamar depan sekalian ya. Ini tuh aku nungguin ibu tukang sayurnya lumayan lama, cuma aku udah titip ya untuk beli beberapa barang, jadi sama ibunya disimpenin gitu supaya nggak laku. Aku pun juga masih nunggu suami aku ya mam, karena minyak di rumah itu juga habis. Hari ini aku juga nitip sama suami aku, jadi ya meskipun tukang sayurnya nganterin barang-barang aku tuh pagi, percuma juga ya mam, gak bisa diolah karena minyak aku tuh lagi habis banget di rumah. Semalam tuh hujan mau keluar beli, jadinya ya aku putusin buat titip aja sama suami aku pagi ini ya. Aku beresin kamarnya mulai dari bantal-bantal yang sarung-sarungnya udah pada melorot, itu pada aku betulin. Terus aku turunin di bawah biar aku lebih leluasa ya mam untuk ngebusin kasurnya, sambil aku rapikan juga spraynya. Aku tarik-tarik gitu sampai benar-benar rapi, terus baru aku sapu-sapuin kotorannya. Lanjut aku langsung sapu juga daerah dapur ya mam, karena memang dilewatin ya udah urutannya. Aku tuh selalu bersih-bersih dari arah kamar nyapunya, terus langsung ke dapur, terus kotorannya aku buang ke pintu samping ya teman-teman, karena ya kotorannya palingan cuma debu-debu sama rambut-rambut sedikit aja. Ini kasetnya juga langsung aku kebut-kebutin, mumpung aku belum masak ya mam. Di dapur itu nggak ada makanan, cuma ada nasi yang mateng aja. Selebihnya lauk pauk itu memang masih belum ada gitu, jadi ya nggak masalah dikebusin di dapur. Kalau udah ada makanan mah ya aku pasti kebusin kaset-kasetnya di luar ya teman-teman. Lanjut aku pinggirin dulu kasetnya biar lebih leluasa nyapuin dapurnya. Dapur aku ini kira-kira ukurannya 3x3 ya teman-teman, jadi ya lumayan luas untuk rumah subsidi dapurnya. Jadi kalau ada saudara aku main gitu, pada main di dapur semua ya mam, karena aku di teras depan itu masih belum diapa-apain, jadi memang lebih dingin di dapur udaranya ya mam daripada di depan, panas kan pantulan dari acian semen ini karpotnya. Jadi kalau di belakang tuh anginnya lebih semilir-semilir gitu. Lanjut ini aku balikin lagi kasetnya ke tempatnya. Teman-teman lagi sibuk apa nih pagi ini? Ini tuh udah tanggal 28 ya mam waktu video ini tayang, kalau nggak mundur ataupun tertunda suatu halangan. Udah pada liburan kemana nih? Udah prepare untuk tahun baru atau belum? Share-share ya di kolom komentar. Akhirnya suami aku udah datang, jadi ini minyaknya udah ada ya, baru aku buka. Aku beli yang merek minyak kita aja karena adanya ini ya mam di tetanggaku, jadi biar sekalian gitu suami aku pulang mampir ke toko yang deket rumah. Terus juga ibu tukang sayurnya udah lewat, tapi ini tuh yang aku goreng adonan dadar jagung yang udah beberapa hari yang lalu ada di kulkas, tapi alhamdulillah masih bagus juga. Makanya mau aku goreng semua hari ini biar nggak sampai basi ya teman-teman. Tapi kalau di kulkas mah aman aja ya selama ditutup rapet. Ternyata pas digoreng jadinya lumayan banyak ya mam. Ini ada 7 biji dadar jagung, tapi aku gorengnya tuh sampai kegosongan karena aku balak-balik kok masih letoy melewat gitu. Ternyata emang teksturnya kayak gitu mam. Jadi kalau udah dingin dia baru agak mengeras dan teksturnya agak crunchy gitu. Kalau pas masih waktu di wajan itu memang agak letoy ya. Jadi emang dari tadi nggak cepet aku angkatin tuh jagungnya. Lanjut aku mau goreng tempe juga, lauk favorit aku yang nggak boleh ketinggalan ya mam. Lauk yang terakhir ini aku mau goreng telur tapi pakai tepung. Kalau yang ini favoritnya suami ya teman-teman. Tadinya tuh aku nggak mau goreng telur, tapi karena suami aku udah terlanjur beli, jadi ya sayang aja gitu ya kalau nggak digoreng gitu. Takutnya suami aku tanya telurnya mana nih, tadi beli kok nggak digoreng gitu. Jadinya aku goreng aja ya teman-teman. Dan untuk sayurnya aku mau goreng maaf ya belepetan, aku mau tumis sayur genjer kalau kata aku ya.
bahasa Indonesianya apa sih teman-teman? Eceng gondok ya kalau nggak salah ya. Kalau di daerah suami aku tuh nyebutnya cendot, cendot apa gitu. Ketaulah pokoknya. Kalau aku itu nyebutnya sayur genjer. Buat bumbunya aku cuma pakai potongan irisan bawang merah sama bawang putih, terus aku pakai cabai rawit juga, terus aku tambahin bumbu halusnya itu bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri sama cabai ya. Sebenarnya itu sisaan bumbu aku bikin mie semalam, aku pisahin karena kebanyakan gitu, jadi aku pakai hari ini untuk numis sayur genjer. Hari ini ibu tukang sayurnya nggak bawa banyak sayur, katanya sih di pasar itu pilihannya cuma sedikit ya mam, karena sayur itu pada mahal semua, dan bahkan bayam aja itu lagi mahal banget. Jadi ibu tukang sayurnya nggak bawa bayam, sawi gitu, katanya tuh mahal banget mam. Terus aku beli 3 ikat kecil sayur genjer ini tuh harganya lumayan ya, 5.000, yang menurut aku melihat ukurannya itu biasanya 1.000-an, tapi ini tuh sampai 5.000 per ikat, per 3 ikatnya gitu. Jadi mahal banget sih kalau menurut ibu tukang sayurnya. Jadi bingung juga ya, mau bawa banyak-banyak itu takutnya nggak laku katanya mam. Jadi bawanya memang sedikit gitu, nggak berbagai macam sayuran kayak biasanya. Ayam, telur, apalagi ikan-ikanan itu sekarang memang pada naik ya teman-teman. Bahkan pindang aja tuh nggak ada katanya mam. Jadi barangnya sedikit dan harganya mahal gitu, karena memang musim hujan ini tuh banyak nelayan yang nggak ke laut ya, karena ombaknya lagi gede gitu. Oke, akhirnya masakan aku udah beres. Ini ada tumis sayur genjer, terus ada dadar jagung, telur dadar, sama tempe goreng. Simple tapi nikmat sekali untuk menu akhir bulan aku ya. Ini suami aku langsung makan, tapi dia pakai mangkuk bekas Gibran gitu, karena punya Gibran itu nggak habis ya mam, sisa sedikit. Jadi sama suami aku langsung ditambahin nasi dan lauk pauk gitu. Apalagi suami aku juga keburu, jadi makannya nggak ambil banyak-banyak. Biasanya kalau nggak keburu tuh dia makannya berdua gitu, sepiring berdua sama aku ya. Dan ini juga kalau aku sih terlalu pagi untuk sarapan ya mam. Ini masih sekitar jam 9-an. Lanjut siang harinya, ini sekitar setengah 11 aku udah sarapan dan udah isi bensin ya mam, tandanya udah semangat lagi nih, udah mandi pagi juga. Pokoknya semangat aku udah balik lagi. Lanjut aku mau beresin dapur. Ini aku mulai dari cuci piring bekas aku makan, bekas aku masak pagi ini ya, supaya nggak numpuk di wastafel. Tapi ini udah tinggal bilas aja sih, tadi udah aku sabun-sabunin. Lanjut aku lap-lapin meja di sekitaran wastafelnya ya. Dan kegiatan aku yang terakhir hari ini, aku mau nyuci kompor. Cuci-cuci simple aja sih, tipis-tipis gitu. Sekalian aku juga mau bersihin dinding belakang kompor sama meja kompornya juga ya teman-teman. Ini aku sabunin dulu sama kompor-kompornya, dindingnya dulu karena putih ya. Terus lanjut ke kompornya, terus yang terakhir ke mejanya. Ini jadi kegiatan penutup aku hari ini, karena setelah ini tuh aku ada tamu, ada tante aku main, jadi main juga lumayan lama ya di rumah. Jadi aku nggak bisa aktivitas yang lain setelah ini, nemenin tante aku aja, karena emang mainnya tuh sampai sore ya, sampai maghrib baru pulang, karena memang rumahnya juga jauh gitu ya mam. Kalau jauh kan main sebentar-sebentar itu capek di jalan ya, jadi sekalian istirahat juga gitu di rumah. Setelah disabun-sabun, aku lap pakai sponsnya yang bersih ya teman-teman. Lanjut aku lap pakai tisu biar makin bersih. Oke, sekian dulu ya mam kegiatan yang bisa aku sharing kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.